Lanjutan dari part video sebelumnya, di mana Jinwo yang penasaran dan bertanya siapa sebenarnya patung tersebut. Patung itu lalu menjelaskan bahwa dia adalah sang arsitek sistem, yang membuat dan merancang sebuah sistem dalam diri Jinwo. Sementara itu, di luar gate, terlihat regu pengawas dari asosiasi Hunter telah tiba, yang dipimpin langsung oleh ketua Wo Jinchul. Ia juga membawa 7 Hunter elit dari asosiasi ke tempat tersebut. Meskipun tak terlalu banyak membantu, tapi setidaknya untuk berjaga-jaga, menurut ketua Wo Jinchul. Jinchul yang saat ini berdiri di depan gate itu seketika dibuat merinding. Ia merasakan sebuah tekanan aura sihir yang sangat menusuk dari dalam gate tersebut. Jinchul lalu bertanya, apakah masih ada guild besar yang masih menunggu raid? Anggotanya menjawab bahwa guild dari The Hunter masih melakukan sebuah raid yang dipimpin langsung oleh Master Choi Jong-in dan Hunter Cha Hae-in. Ketua Wo Jinchul kemudian menyuruh anggotanya untuk segera menyampaikan sebuah pesan kepada mereka, Guild The Hunter, untuk melakukan kerjasama darurat secepatnya. Kembali ke dalam dungeon. Patung arsitek mulai bergerak, keenam sayapnya kini telah bertransformasi berubah menjadi 6 tangan. Dengan gerakan yang cepat, ia langsung menyerang Jinwo menggunakan 3 tangannya. Jinwo berusaha menahan serangan itu dengan kedua tangan. Namun serangan itu sangat kuat hingga membuat Jinwo terhempas keras menghantam dinding batu di belakang. Darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya berguncang karena rasa sakit yang luar biasa. Arsitek terus menyerang. Pukulan demi pukulan terus menghujani Jinwo tanpa ampun. Tapi Jinwo berhasil menghindari semua serangan tersebut. Arsitek tak menyangka karena Jinwo mampu bertahan sampai sejauh ini dari semua serangannya. Ia memuji Jinwo karena telah melampaui perkiraannya. Arsitek lalu menyerang lagi dan berhasil mendaratkan pukulan keras ke wajah Jinwo. Tapi Jinwo mampu bertahan dan membalas serangan itu dengan sebuah pukulan telak yang tepat mengenai wajah si arsitek hingga membuatnya terhempas jauh. Arsitek menatap Jinwo dengan sorot mata yang menyala, lalu berkata dengan nada mencibir, "Untuk sekelas manusia, kau membuatku bersemangat bertarung. Dalam hidupku, tak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran bahwa manusia akan menjadi lawanku." Menarik, ini sungguh sangat menarik, kata arsitek. Jinwo berkata dalam hatinya, dia yang telah mengundangku untuk kembali ke sini setelah levelku mencapai 101. Aku yakin ia sangat percaya diri bisa mengalahkanku dengan mudah, tapi aku masih bisa bertahan sejauh ini. Jinwo lalu bertanya apa alasan arsitek merancang sistem, dan mengapa kau memilihku pada hari itu. Arsitek kembali melesat menyerang Jinwo sambil menjawab, apa kau ingin tahu jawabannya? Kau pasti sedang berpikir, jika kau membunuhku kau takkan mendapat jawabannya. Jinwo kemudian berlari berusaha untuk menghindari pertarungan dari jarak dekat dengannya, karena ia tahu itu akan merugikan dirinya sendiri. Jinwo lalu mengaktifkan skill Monarch Authority bertujuan untuk menyerangnya dari jarak jauh. Namun ternyata arsitek juga bisa menggunakan skill yang sama dengan Jinwo dan mengatakan percuma. Jika kau berusaha mengalahkanku dengan cara hit and run, itu tak akan berhasil. Benturan dua kekuatan kini meledak di tengah arena. Dua kekuatan Monarch Authority saling bertabrakan menciptakan sebuah gelombang energi dahsyat yang mengguncang seluruh dungeon. Jinwo pun terhempas ke belakang karena ledakan gelombang tersebut. Dan ia sekarang menyadari bahwa serangan jarak jauh juga sudah tidak berguna. Sementara itu, arsitek hanya berdiri dengan senyum penuh teka-teki. Ia lalu berkata bahwa tidak peduli jika kau membunuh atau membiarkanku hidup, pada akhirnya kau akan mendapatkan jawaban yang selama ini kau cari. Patung arsitek lalu mengeluarkan semua senjata yang ia miliki di masing-masing tangannya. Ia bersiap untuk menyerang Jinwo sekali lagi. Jinwo bertanya bagaimana kau bisa merancang segalanya, dan kenapa kau memberiku kekuatan ini. Arsitek lalu menjawab bahwa aku tidak memilihmu, aku malah menentangnya. Tugasku hanya merancang dan menjalankan player building system demi tujuan itu. Sementara itu, waktu terus berjalan. Pesan dari sistem menampilkan waktu yang tersisa tinggal 6 menit 19 detik lagi. Jinwo tidak punya banyak waktu lagi. Ia harus bisa mengalahkannya secepat mungkin. Di menit-menit akhir, arsitek bertekad melawan Jinwo dengan lebih serius. Ia lalu melompat ke arah Jinwo,
melancarkan sebuah serangan kembali dengan senjata di kedelapan tangannya. Tapi lagi-lagi Jinwo berhasil menghindar. Arsitek terus menghujani Jinwo dengan serangan. Namun tubuh Jinwo melesat berhasil menghindari setiap serangan satu demi satu tanpa tergores sedikit pun. Ia merasa indera pada seluruh tubuhnya semakin kuat. Senjata-senjata tersebut dan semua gerakannya bisa ia rasakan, sehingga ia dengan mudah menghindari semua serangan itu dengan sempurna. Arsitek terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Aku telah menggunakan seluruh kekuatan yang kumiliki, tapi dia bisa menghindari semua seranganku tanpa tergores sedikit pun." Selain itu, kecepatannya juga bertambah lebih cepat dari sebelumnya. Kesempatan itu tak disia-siakan Jinwo. Ia lalu menyerang balik arsitek dengan gerakan yang cepat, hingga akhirnya berhasil memotong satu lengannya. Arsitek terkejut dan mulai panik. Padahal ini hanya sebuah tubuh palsu, tapi aku merasakan rasa sakitnya. Arsitek lalu menyadari sesuatu. Jadi begitu, inikah alasanmu memilihnya? Arsitek yang marah tak tinggal diam. Ia membangkitkan kembali para patung raksasa, termasuk patung sang raja yang paling besar. Waktu tersisa tinggal 3 menit 20 detik, Jinwo yang semakin terdesak langsung menyerang patung-patung tersebut, lalu mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menghempaskan patung di sekitarnya. Ia kemudian melesat menyerang si arsitek, dan berhasil memotong 2 lengan arsitek dengan daggernya. Arsitek membalas serangan Jinwo dengan tebasan mengarah ke perutnya, membuat Jinwo merasakan sakit akibat serangan itu. Jinwo kemudian melihat sebuah patung yang memegang perisai berdiri di belakangnya. Seketika Jinwo mengingat kejadian waktu itu, patung inilah yang dulu telah menghancurkan kakinya. Jinwo lalu melompat dan langsung menghancurkan kepala patung tersebut dengan menggunakan siku tangannya. Arsitek tak percaya Jinwo bisa mengalahkan patung tersebut dengan begitu mudahnya. Di sisa waktu yang mulai menipis, Jinwo kembali menyerang arsitek dengan kekuatan penuh. Ia lalu berhasil menebas ketiga lengan arsitek hingga terputus dan membuatnya terjatuh ke tanah, menghasilkan sebuah ledakan besar. Jinwo kemudian menodongkan daggernya ke leher si arsitek. Arsitek yang kini sudah tak berdaya lalu mengakui bahwa ia telah kalah dan berkata, "Ujian ini telah berakhir." Sisa waktu menunjukkan 2 menit 11 detik. Arsitek lalu menjelaskan pada Jinwo bahwa jawaban yang selama ini Jinwo cari ada di dalam dirinya sendiri. Pesan sistem kemudian muncul di depan Jinwo yang berisi, "Data yang tersimpan di dalam ingatanmu akan dibuka. Apakah Anda terima?" Jinwo kemudian berpikir sejenak, "Apa maksud data yang tersimpan dalam ingatanku?" Karena tak ada pilihan lain lagi, ia lalu menerimanya dan seketika keluar sebuah cahaya yang menyelimuti Jinwo, bersamaan dengan munculnya sebuah pesan dari sistem yang berbunyi, "Data telah berhasil dibuka." Sesaat setelah Jinwo membuka data ingatan dalam dirinya, ia seperti masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ia kini sampai di sebuah tempat yang sangat luas dengan langit yang berwarna ungu. Ia seperti sebuah roh yang sedang melayang di udara. Dan alangkah terkejutnya Jinwo ketika melihat ke bawah. Ia menyaksikan sekumpulan para monster dari berbagai jenis yang jumlahnya tak terhitung berkumpul menjadi satu di tempat itu. Monster-monster itu menatap ke arah langit membuat Jinwo penasaran apa yang sedang mereka lihat sebenarnya. Jinwo pun lalu memalingkan pandangannya ke arah langit dan betapa terkejutnya ia melihat banyak gate besar bermunculan di situ. Dalam hati Jinwo bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini? Langit yang berwarna ungu, dengan monster yang tak terhitung jumlahnya, apakah tempat ini bukan di bumi? Banyak sekali makhluk yang menyerupai Ice Elf, High Orc, Goblin, dan Giant berkumpul jadi satu. Jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui gate, umat manusia pasti tidak akan memiliki kesempatan. Namun, sepertinya musuh yang mereka lawan bukanlah manusia. Tiba-tiba, gate-gate besar di langit itu pun retak, cahaya terang muncul dari dalam retakan gate tersebut, diikuti oleh para pasukan bersayap yang mengenakan sebuah zirah perak berjumlah sangat banyak memenuhi langit. Salah satu prajurit perak itu kemudian meniup sebuah trompet yang merupakan sebuah tanda bahwa peperangan telah dimulai. Para monster menggabungkan kekuatan mereka dengan tujuan untuk melawan para prajurit perak. Perang pun pecah,
terdengar suara dentangan pedang dan hancurnya baju zirah menulikan telinga. Teriakan kemenangan segera berubah menjadi teriakan kesakitan dan erangan. Tanah pun telah berubah menjadi warna merah, dipenuhi oleh darah para monster. Alur peperangan kini telah dikuasai oleh para prajurit perak. Mereka sangat kuat. Seluruh monster dibantai habis, mayat-mayat monster berserakan di medan perang. Prajurit perak yang terus maju tanpa mendapat sebuah perlawanan yang berarti, kini mulai berhenti satu persatu. Semua mata kini tertuju kepada sosok bayangan hitam misterius yang menaiki sebuah kuda hitam. Ia berjalan perlahan melintasi mayat-mayat para monster yang telah dikalahkan oleh prajurit perak. Sosok itu lalu berkata, "Arise, bangkitlah." Jinwo yang menyaksikan kejadian itu seketika terkejut. Itu kan Monarch, Territory, dan Shadow Extraction. Itu artinya, apakah dia adalah sang Shadow Monarch? Terlihat, mayat-mayat para monster yang telah binasa kini bangkit kembali satu persatu menjadi sebuah pasukan bayangan abadi yang begitu banyak. Pengorbanan para monster itu tidak diakhiri hanya dengan sebuah kematian, dan darah mereka kini diwarnai menjadi hitam untuk membentuk sebuah kekuatan baru. Jinwo terdiam, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah jumlah pasukan yang sangat besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sang Shadow Monarch yang sesungguhnya. Para monster yang telah merangkak keluar dari ambang kematian kini kembali menyerang para prajurit perak. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Prajurit perak dan hitam beradu di medan perang. Nyaringnya teriakan selama pertarungan yang awalnya disangka sebagai pembantaian oleh satu pihak, kini telah seimbang dan berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Hanya karena kemunculan satu orang, kini merubah seluruh jalannya situasi peperangan. Shadow Monarch dengan menaiki kudanya lalu maju ke depan, menebas satu persatu prajurit perak yang ada di hadapannya. Ia lalu mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menyerang ruler yang terbang di atasnya. Kemanapun Shadow Monarch pergi, kehancuran selalu mengikuti di belakang jejaknya. Ia melihatnya sebagai kemenangan para monster dan prajurit bayangan, sampai mereka muncul. Namun tiba-tiba cerita berpindah ke sekumpulan para hunter yang kini telah berada di depan pintu kuil Kartenon. Ketua Wo Jinchul yang membawa 7 hunter elit dari asosiasi, bersama dengan Master Choi Jong-in dan Hunter Cha Hai-in, serta anggota dari Guild The Hunter lainnya. Master Choi merasakan kekuatan sihir yang luar biasa dari balik pintu ini. Bahkan Hunter Cha bisa merasakan kalau kekuatan ini bukanlah milik Hunter Sung Jinwo. Dalam hati, ia bertanya-tanya dari siapa sumber kekuatan ini berasal. Ketua Wo Jinchul lalu berkata, "Sekarang aku percaya dengan apa yang dulu Hunter Sung pernah katakan padaku tentang Double Dungeon setelah melihatnya secara langsung. Hunter Sung dulu berkata bahwa ia bukanlah orang yang menyelesaikan Double Dungeon tersebut. Lalu kenapa dia kembali lagi ke sini?" tanya Wo Jinchul. Sesaat kemudian pintu yang tadinya terkunci, kini mulai terbuka dengan sendirinya. Mereka semua lalu mulai memasuki kuil tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah masuk melihat banyak patung-patung besar yang telah hancur menjadi setumpukan batu. Choi Jong-in dengan mata yang terbelalak mengatakan, "Apa-apaan ini? Tempat apa ini sebenarnya?" Mereka semua dibuat terkejut saat melihat isi di dalam tempat itu yang telah berantakan. Tak terkecuali ketua Wo Jinchul, hingga ia pun berkata, ternyata yang dulu mereka semua katakan tentang patung besar itu benar adanya. Patung-patung batu raksasanya itu memang benar ada di sini. Pada saat itu, patung arsitek lalu melihat para hunter yang telah memasuki kuil itu sambil berkata, "Apa ini? Aku tidak ingat pernah mengundang manusia lain untuk datang ke sini." Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Para hunter terkejut. Salah satu hunter lalu berkata, "Barusan monster itu bisa berbicara. Kalian semua mendengar itu kan?" Hunter lain pun menyaut, monster itu bisa memahami ucapan manusia. Lalu arsitek dengan senyum yang mengerikan, memerintahkan mereka semua untuk diam, karena kalian akan mengganggu sang raja yang sedang tertidur. Suasana tiba-tiba membeku, seluruh hunter lalu menoleh ke satu titik, dan pandangan mereka tertuju pada satu sosok yang berdiri diam di tengah altar. Para hunter bertanya-tanya, "Hei kalian semua, lihat di sana, bukankah itu Hunter Sung Jinwo?
Sedang apa dia di sana? Saat pandangan semua hunter teralihkan kepada Jinwo, arsitek dengan cepat menyerang para hunter itu satu persatu. 3 hunter seketika terluka karena serangan mendadak yang dilancarkan oleh sang arsitek. Sementara para hunter lain dibuat kaget melihatnya. Arsitek kemudian tersenyum dan berkata, "Manusia yang kuat, kalian semua akan menjadi persembahan yang layak bagi sang raja." Demikian rangkuman alur cerita manhwa Solo Leveling, chapter 127-128. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini, dan beri masukan kalian di kolom komentar untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.